Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa lagi dalam renungan hari ini. Senantiasa saya berdoa dan berharap saudara semua dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan terus rindu untuk mencari akan hadirat Tuhan. Seringkali kita ini menganggap ketaatan sebagai sebuah pilihan yang sungguh bergantung pada situasi dan kemantapan hati kita. Namun, melalui renungan hari ini, kita diingatkan bahwa firman Tuhan adalah suatu mandat yang mutlak yang harus kita jalankan dengan penuh kasih dan penuh kesetiaan. Hari ini saya Cornelius Nugroho dari channel Berkat Baru akan menyampaikan renungan dengan judul Bukan Pilihan Tetapi Perintah. Namun sebelum kita mendengarkan renungan ini, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur atas kesempatan untuk dapat merenungkan kebenaran-Mu akan firman-Mu. Tuhan, lembutkanlah hati kami untuk dapat memahami bahwa mengikuti perintah-Mu bukanlah sebuah pilihan yang bisa kami tawar, melainkan sebuah ketaatan yang sungguh sangat mutlak. Roh Kudus, penuhilah hati kami, agar kami tidak hanya menjadi pendengar, tetapi juga menjadi pelaku kebenaran firman-Mu dengan setia setiap saat kami menjalani hidup kami. Kiranya renungan ini dapat menguatkan iman kami untuk hidup seturut akan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, seringkali kita menganggap pengabaran Injil atau misi itu sebagai tugas khusus bagi para pendeta, para misionaris, atau mereka yang berbakat berbicara di depan umum. Kita mungkin terjebak dalam pemikiran bahwa misi hanyalah sebuah pilihan atau hobi di bidang rohani yang bisa diambil jika kita memiliki waktu luang. Namun melalui renungan hari ini, kita diingatkan kembali pada hakikat amanat agung. Perintah Yesus di dalam Matius pasal 28 bukanlah sebuah saran yang boleh diabaikan, melainkan suatu mandat yang mengikat bagi setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Misi adalah suatu detak jantung kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan dimanapun kita berada, baik di kantor, di sekolah, di tempat kerja, di lingkungan dimanapun kita berada. Rangkaian renungan ini hadir untuk membangkitkan akan kesadaran bahwa kita semua adalah utusan Tuhan yang dipanggil untuk membawa terang Kristus. Semoga setiap kata yang kita dengar dalam renungan ini dapat menguatkan hati Anda semua untuk berani melangkah dan menjadi saksi bagi kemuliaan Kristus yang nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita baca firman Tuhan pada Matius pasal 28 ayat 19 sampai ayat 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudaraku, dalam kehidupan menggereja, kita mendengar kata misi atau kata penginjilan. Dan secara otomatis pikiran kita langsung tertuju pada sosok-sosok tertentu. Ada pendeta di mimbar, ada misionaris yang pergi ke desa-desa, bahkan sampai di pedalaman hutan. Atau mereka
yang memiliki gelar teologi. Kita cenderung menganggap bahwa tugas memberitakan atau mengabarkan Injil adalah tugas seorang profesional bagi mereka yang memang dibayar atau mereka yang dipanggil secara khusus untuk melakukan pekerjaan itu. Namun jika kita membaca kembali di dalam Matius pasal 28 ayat 19 dan ayat 20, kita akan menemukan sebuah kebenaran yang sungguh menggetarkan sekaligus menantang kenyamanan kita. Kalimat yang kita kenal sebagai amanat agung ini bukanlah sebuah saran, bukan pula sebuah pilihan atau opsional yang bisa kita ambil jika kita memiliki waktu yang luang atau kita memiliki bakat di dalam kita berbicara. Ini adalah suatu mandat dari kerajaan Bapa. Saudaraku, mari kita perdalam pengertian kita. Yang pertama, memahami konteks sang pemberi perintah. Sebelum Yesus mengucapkan kalimat pergilah, ia terlebih dahulu menyatakan atas dasar otoritas Tuhan di dalam ayat 18. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Ini sangat penting. Perintah misi tidak datang dari seorang penasehat di bidang moral atau sekedar guru agama yang bijak. Perintah itu datang dari raja di atas segala raja yang memegang kendali atas seluruh alam semesta ini. Ketika seorang raja memberikan suatu perintah, setelah dia menyatakan otoritasnya sebagai raja, maka kita sebagai rakyatnya, perintah itu bersifat mengikat seluruh rakyat yang ada di kerajaan itu. Bagi setiap orang di zaman sekarang ini yang mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, maka melakukan misinya bukanlah tentang apa ya yang saya mau, melainkan tentang karena Tuhan memerintahkan kepada saya, maka saya harus mau melakukannya. Pergilah merupakan perintah, merupakan misi dalam langkah kaki kita. Kata pergilah dalam teks aslinya seringkali dimaknai sebagai sambil kamu pergi atau dimanapun kamu berada. Ini mengubah perspektif dan cara pandang kita secara drastis. Misi itu tidak selalu berarti bahwa kita akan menyiapkan sebuah koper yang besar, mengisi semua barang-barang yang bisa kita bawa, dan kita pindah ke luar negeri. Meskipun sebagian dari orang memang melakukan hal demikian. Misi berarti membawa terang Kristus ke dalam rutinitas harian kita. Misi kita mulai saat kita keluar dari pintu gereja pada hari Minggu. Ketika kita keluar dari gereja setelah ibadah, di situ kita sebenarnya membawa misi atas perintah dari Raja kita. Misi itu ada di meja kantor saat Anda memilih untuk jujur di tengah budaya pekerjaan yang penuh korupsi misalnya. Misi itu ada di sekolah Anda atau di tempat kuliah Anda saat Anda merangkul seorang teman yang dikucilkan oleh orang lain. Misi itu bahkan ada di meja makan saat Anda mendidik anak-anak Anda, mendidik cucu-cucu Anda untuk menjadi takut akan Tuhan. Setiap orang yang percaya adalah misionaris di ladang tugasnya masing-masing dimanapun dia berada. Jika Anda saat ini berprofesi sebagai seorang dokter, jadilah dokter yang membawa damai sejahtera bagi kemuliaan Kristus.
Jika Anda saat ini adalah seorang pengusaha atau seorang pedagang, jadilah pedagang yang mencerminkan tentang keadilan Allah dan juga tentang kejujuran. Inilah esensi dari kata pergi. Yang kedua, menjadikan semua bangsa muridku. Frasa yang berkata, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Perintah intinya bukan sekedar mencari pengikut atau menambah jumlah jemaat di gereja, melainkan jadikanlah semua bangsa muridku. Menjadi murid berarti mengalami suatu perubahan hidup secara total, transformasi hidup. Kita dipanggil untuk membantu orang lain mengenal Yesus, belajar berjalan bersama dengan Yesus, dan menaati setiap kebenaran firman-Nya. Mengapa harus semua bangsa? Karena kasih Allah tidak dibatasi oleh sekat-sekat suku, oleh ras, atau oleh status sosial. Allah menginginkan semua orang itu berbagai latar belakang untuk mengenal keselamatan dari Yesus Kristus. Ini membuang segala bentuk eksklusivitas dalam diri kita. Kita tidak bisa memilih-milih kepada siapa kita ingin bersaksi. Tetangga yang menyebalkan, rekan kerja yang berbeda keyakinan, atau orang yang berbeda status ekonomi dengan kita, semua mereka itu adalah suatu target untuk mengenal, untuk mengerti tentang kasih Yesus Kristus. Kalimat baptislah dan ajarlah ini adalah berbicara tentang proses penyerahan diri. Yesus memerinci bagaimana cara menjadikan murid. Yang pertama, membaptis. Ini berbicara tentang identitas. Baptisan adalah tanda publik bahwa seseorang itu telah mati bagi kehidupan lamanya dan dia hidup baru dalam persekutuan dengan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yang kedua, mengajar. Kekristenan bukan sekedar ledakan emosi saat kita ibadah, tetapi suatu proses belajar sepanjang hidup kita, seumur hidup kita. Kita ini dipanggil untuk mengajar orang lain melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Poin pentingnya bukan hanya tahu tentang perintah Tuhan, tetapi menjadi pelaku melakukan perintah itu sendiri. Misi kita akan menjadi gagal jika kita hanya menghasilkan orang-orang yang pintar atau yang ahli di bidang pengetahuan, di bidang Alkitab, tetapi tidak memiliki suatu karakter seperti karakter Kristus. Bagaimana kita mengatasi rasa takut? Hal ini adalah janji dari penyertaan Tuhan. Frasa yang berkata, "Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Satu ulasan utama mengapa banyak orang Kristen yang enggan terlibat dalam pekerjaan misi adalah rasa takut. Takut ditolak, takut tidak bisa menjawab pertanyaan yang sulit dari orang lain, takut kehilangan reputasinya. Namun Yesus menutup mandatnya itu dengan janji yang sungguh luar biasa. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Misi adalah pekerjaan Allah dan kita adalah mitra dari Allah.
kita tidak berjalan sendirian. Roh Kuduslah yang akan melembutkan hati orang yang kita berikan kabar baik. Kita hanya bagian dari penyambung lidah atau tangan atau kaki dari Tuhan. Janji penyertaan ini memberikan kita suatu keberanian. Kita bisa pergi dengan kepala yang tegak, bukan karena kesombongan, bukan karena kehebatan kita, tetapi karena ada pribadi yang menyertai kita dan kita tidak akan pernah mengalami kegagalan karena penyertaan dari Tuhan sendiri. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebuah misi adalah gaya hidup, bukan program kerja. Jika kita menganggap misi hanya sebagai program tahunan gereja, maka misi itu akan terasa begitu berat ketika kita melakukannya. Namun jika kita melihat misi sebagai suatu ungkapan rasa syukur atas keselamatan yang telah kita terima, maka misi itu akan menjadi gaya hidup kita sehari-hari. Bayangkan Anda menemukan suatu obat untuk penyakit yang paling mematikan di dunia ini. Apakah Anda akan menyimpan saja obat yang Anda temukan itu untuk diri Anda sendiri? Tentu tidak demikian. Anda akan memberitahukannya kepada sebanyak mungkin orang, supaya orang yang sakit itu bisa disembuhkan oleh obat yang Anda temukan. Demikian pula dengan dosa, karena dosa adalah suatu penyakit yang mematikan itu. Dan Kristus adalah satu-satunya obat yang bisa menyembuhkan. Maka menahan berita Injil adalah suatu tindakan yang tidak mengasihi sesama kita. Oleh karena itu, misi adalah buah dari kasih kita kepada Allah dan juga kepada sesama kita. Saudaraku yang diberkati Tuhan, apa langkah kita selanjutnya? Hari ini, mari kita berhenti membuat berbagai macam alasan untuk menolak melakukan pekerjaan misi ini. Berhentilah berkata, maaf ya, saya belum siap sih. Atau berhentilah berkata, ya itu kan tugas pendeta saya. Amanat agung itu diberikan kepada ke-11 murid yang ada saat itu, yang mewakili seluruh jemaat Tuhan di masa yang akan datang atau di masa kita sekarang ini, termasuk Anda juga saya. Tuhan tidak memanggil orang-orang yang mampu, tetapi Tuhan itu memampukan orang-orang yang terpanggil dan yang mau taat pada perintah Tuhan. Misi kita adalah suatu mandat yang begitu mendesak. Dunia ini saat ini sedang haus akan harapan. Dunia sedang haus akan kasih Tuhan, dan kita memegang perintah tentang pengharapan yang sejati. Mari kita berkomitmen hari ini. Yang pertama, berdoa. Minta Tuhan memberikan hati yang hancur untuk orang-orang di sekitar Anda yang belum mengenal nama Kristus. Yang kedua, bersaksi. Mulailah menceritakan soal kebaikan Tuhan dalam hidup Anda kepada satu orang dalam setiap minggunya. Yang ketiga, melayani. Gunakan talenta Anda untuk mendukung pekerjaan Tuhan dimanapun Anda berada, dimanapun Anda ditempatkan. Ingatlah, misi bukan pilihan bagi sebagian orang Kristen yang sedang bersemangat. Misi adalah detak jantung setiap orang yang telah ditebus oleh darah Kristus. Mari kita pergi melaksanakan amanat agung ini karena Raja kita
kita telah memerintahkannya kepada kita semua. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur atas kasih-Mu yang sungguh luar biasa. Melalui firman-Mu dalam renungan ini, kami diingatkan bahwa amanat agung bukanlah sebuah pilihan atau hobi bagi segelintir orang saja, melainkan sebuah perintah yang kudus bagi setiap kami orang yang percaya. Tuhan, ampunilah kami jika selama ini kami sering berdalih dan menganggap bahwa penginjilan hanyalah tugas pendeta atau penginjil yang profesional. Sadarkanlah hati kami bahwa setiap langkah hidup kami adalah pekerjaan misi. Berikanlah kami keberanian dan juga kasih untuk pergi, menjadikan semua bangsa murid-Mu dan membagikan kebenaran-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, karena Engkau sudah berjanji untuk menyertai kami senantiasa sampai akhir zaman. Biarlah Roh Kudus memampukan kami menjadi saksi-Mu yang setia. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus yang akan menolong kami untuk kami sungguh-sungguh mau mendengar kehendak-Mu dan rancangan-Mu dalam hidup kami. Tuhan, secara khusus kami berdoa untuk saudara-saudara kami dimanapun berada, yang saat ini sedang menderita sakit atau sedang mengalami pergumulan dalam hidupnya. Kami mohon jamahan-Mu agar kuasa penyembuhan boleh terjadi pada saudara-saudara kami yang sedang sakit. Jamahan dan lawatan Engkau juga terjadi pada saudara-saudara kami yang sedang dalam pergumulan, sedang dalam persoalan yang tidak mudah. Engkau bukakan jalan keluar bagi mereka, agar hidup mereka senantiasa boleh menikmati berkat-berkat kemurahan-Mu. Berkati mereka yang hari ini berulang tahun Tuhan. Engkau tambahkan 1 tahun lagi. Terima kasih buat anugerah-Mu, umur panjang di tangan kanan dan kekayaan serta hormat di tangan kiri. Berkat Tuhan mengalir bagi setiap mereka yang hari ini berulang tahun. Terima kasih Tuhan, segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi Engkau Allah yang kudus. Saudaraku, mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan saudaraku semua, saya percaya firman Tuhan hari ini sudah menjadi berkat yang akan menuntun hidup kita semua. Roh Kudus senantiasa akan menolongmu dan memampukan engkau untuk dapat berjalan dalam jalan kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan bersuka cita jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda, agar mereka diberkati juga melalui video yang Anda bagikan itu. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.